Kalau melawan namanya berbuat dosa kan? Sebenarnya enggak boleh intinya. Nggak boleh tuh. Nah, sekarang ada kasus seorang ibu atau ya bapak kebetulan berdagang, ya. Selesai sholat subuh kemudian ke pasar, ya, ke pasar, terus melayani pembeli. Konsumen, ya. Kemudian ketika mengembalikan uang kurang, kira-kira diem atau bereaksi? Bereaksinya gimana? Kurang. Kita harus sadar, saya ini berbuat dosa, ya. Maka kemudian kita mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, saya salah, kurang pengembaliannya. Kemudian dikejarlah orang itu, ya, uangnya kekurangan dikembalikan. Kalau itu dilakukan, maka Allah akan mengampuni dosanya, ya. Jadi kalau kita berbuat salah di luar sholat yang resmi, maka kita bersegera minta ampunan dengan istighfar, kemudian tidak meneruskan perbuatan dosa lagi, maka Allah akan mengampuni. Inilah cara Allah memproteksi perbuatan kita agar tidak tercemar dengan dosa. Nah, di situ juga bisa kita pahami bedanya ucapan Robbi firli dengan Allahumma firli, ya, atau Robbi firli atau Allahumma firli dengan astagfirullah, ya. Kalau Robbi firli atau Allahumma firli dalam surat An-Nisa ketika minta ampun dan bertobat yang ditentukan waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu Allahumma firli atau Robbi firli. Tapi kalau sewaktu-waktu, ya, astagfirullah. Tapi ada penyalahgunaan. Astagfirullahaladzim diwirid, itu sebenarnya tidak pada tempatnya. Karena astagfirullahaladzim itu mohon ampunan ketika kita sadar berdosa, kemudian minta ampun dan tidak mengulangi lagi, ya. Nah, ini saya beri contoh 3 istilah. Kalau mau membaca, mengetahui lebih lanjut, baca buku ini, ya. Baru ada 41 istilah yang saya bahas dan masih banyak lagi. Nanti menunggu episode berikutnya. Nah, sekarang saya ingin mengevaluasi kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu bisa nggak menerima apa yang saya sampaikan. Baik. Iman apa, Bu? Sholat apa, Bu? Doa. Sholat apa, Bu? Mohon ampun dan atau minta. Khusyuk apa? Konsep? Bertanggung jawab. Ya. Ada yang lebih prinsip. Masih ada waktu? Satu istilah lagi. Saya tanya dulu, Pak. Ya. Bagaimana dengan iman kita
dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang bunyinya gimana? Al-iman nafsun bil qalbi. Itu aplikasinya, pelaksanaannya. Taat dilaksanakan dengan ucapan, diyakini dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Saya meneliti Al-Quran itu menjelaskan pengertian dasar, hadis menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Kita bisa tahu. Dengan pemahaman hadis itu selama ini, maaf saya juga sering membawa tentang iman. Jadi jangan sampai saya juga keliru nanti. Karena kalau saya keliru kan menyesatkan. Selama ini orang sudah ya dalam perkataan 3 unsur iman itu kan harus berjalan bersama. Sementara yang kita katakan tadi, adakah orang korupsi setelah sholat? Banyak. Kan salahnya ada di iman. Ya. Kan kuncinya kan ada di iman. Jadi maksud saya, ya Bapak sampaikan itu luar biasa. Menurut saya malah saya terima kasih malam ini saya nggak pulang ke rumah lagi. Akan banyak berubah dalam pelatihan saya nanti. Tapi bukan pelatihan sholat khusus yang 1 juta itu. Khusus itu kan di sana pakai sholat 1 juta. Ya. Abu Sangkan. Kita bukan Pak, memperbaiki iman. Ya. Jadi terima kasih malam ini saya. Ya, terima kasih. Saya terus terang, saya dakwah lebih 10 tahun keliling Indonesia mandiri. Saya hanya ingin membersihkan muka saya agar tidak berumuran. Sebab apa? Saya diancam Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 64 sampai 68. Ya, tolong bacakan. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpahkanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknat mereka yang dengan laknat yang besar. Ini yang saya takuti. Saya menghadapi jamaah mungkin jutaan seluruh Indonesia. Kalau sampai saya salah, ya kira-kira kalau ibu dipukul sekali saya berapa kali? Ini yang saya. Sementara saya umurnya sudah 67 tahun. Taruhlah 75. Berapa tahun lagi, Pak? Hah? Upamanya itu ini ya. Karena memang itulah harapan saya hanya ingin mengembalikan umat Islam kepada Al-Quran sebagaimana Sunan memberi nasihat kepada umat Islam zaman dulu. Kalau membaca Quran itu dengan maknanya. Kalau ini mau warnanya mau coklat sama ini. Karena dengan maknanya maka umat Islam pada waktu itu selama 200 tahun bisa melaksanakan syariat Islam. Melaksanakan hukuman 3 hukuman, mencuri, membunuh, dan berzina di alun. Nah, setelah datang Belanda, umat Islam dilarang menerjemahkan Al-Quran sampai sekarang. Maka alun-alun berubah fungsinya, tidak dipakai sebagai untuk mengeksekusi pelanggar hukum Islam.
Islam, tapi dipakai untuk asar nama atau lapangan sepak. Belum lama saya keliling di Jawa Timur, ke Surabaya, ke Gresik, debat sama orang Kristen di sana, ke Mojokerto, Malang dan sebagainya, lereng gunung-gunung Lawu, Gunung Kawi. Saya hanya ingin bagaimana mencari dukungan supaya alun-alun dan gapura itu difungsikan lagi. Ya, difungsikan lagi. Sebab apa? Kalau tidak, nanti kita terkena surat Al-Maidah 49. Kalau kita tidak menekan hukum Allah, Allah akan menimpakan musibah berat kita. Ya. Nah, khususnya bagi yang sepuh-sepuh seperti saya, ya, banyaklah minta maaf dan tidak berbuat dosa lagi. Kalau pamannya salah, nyambel ke pedesan, ya astagfirullahaladzim. Ya. Dan juga jangan melawan suami. Ya. Suami jalan. Almarhum Pak. Oh iya. Ya. Nah itulah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmatullah. Satu lagi akan saya sampaikan. Ini prinsip menurut saya. Tolong Pak dibantu Pak. Rukun Islam kita yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama kita apa? Syahadat. Ucapannya bagaimana? Artinya apa? Iya. Coba perhatikan. Ya. Panggilannya syahadat, tapi keucapannya asyhadu. Kira-kira terpikir nggak kita? Apa bedanya syahadat dengan asyhadu? Saat ini dalam Al-Quran kita ketemu surat Al-An'am ayat 19. Ini kelihatannya terjemahnya sudah dibiaskan. Ada terjemah yang lama itu yang apa itu? Lebih akurat. Katakanlah Muhammad, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh a'innakum latashhaduna anna ma'allahi ilahan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'un mimma tusyrikun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kami. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Iya. Di sini ada kata syahadatan, syahidun, latasyhadunya dan asyhadu. Tapi di sini dibiaskan. Kalau yang terjemahan lama, ya. Siapakah yang paling kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Itu syahadat dan syahidun. Kalau latasyhadunya, apakah kamu mengakui ada Tuhan-Tuhan selain Allah? Katakanlah, kul la asyhadu. Katakanlah, aku tidak mengakui. Ya, terjemahan lama, ya, yang dari Arab
ya, tapi juga di depak, hanya beda menterinya. Jadi ternyata asyhadu itu artinya mengakui, kalau syahadat artinya bersaksi. Mestinya kalau kita mau jujur, asyhadu alla ilaha illallah itu harus diterjemahkan, aku mengakui tiada Tuhan selain Allah. Tapi mengapa kok terjemahnya aku bersaksi? Ini saya ini orang akuntan, sama dengan Bapak Insinyur itu, bukan latar belakang bina agama. Jadi saya bebas, independen, mempelajari, tidak mengikuti tradisi pesantren. Kalau saya mengikuti tradisi pesantren enggak ketemu, saya terus udah dipecat sama Pak Kiai. Apa bedanya bersaksi dengan mengakui? Saya minum, masih tanya, Pak Ferdinand minum? Iya, saya minum, saya mengakui, berarti saya pelan. Ibu tanya sama dia, lihat Pak Ferdinand minum? Enggak, ibu tanya sama dia, lihat Pak Ferdinand minum gitu? Lihat. Ini bersaksi, pelaku bukan? Nah, di situ. Kalau di dalam pengadilan antara saksi dengan apa namanya yang dituduh itu terdakwa, ya. Nah, kalau yang terdakwa itu pelaku, kalau saksi bukan di sini. Maka di sini menjadikan umat Islam tidak merasa bersalah berbuat syirik, karena hanya bersaksi, tidak mengakui. Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu mau mengakui atau bersaksi? Mau benar? Mau mengakui? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengakui tiada Tuhan selain Allah. Dan aku mengakui bahwa Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah ibu bapak sekarang menjadi mu'alaf. Iya, orang yang dapat petunjuk dari Al-Quran. Maka ketika kita sholat membaca at-tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, di hati kita itu tertanam aku mengakui. Konsekuensinya kita tidak boleh berbuat syirik. Ya, karena berbuat syirik itu amalnya dihapus, dosanya tidak diampuni. Akhirnya masuk neraka. Ya, itu sebagai tambahan karena waktu sudah malam, ya bapak-bapak, ibu-ibu, sama rahmatullah. Ya, kalau saya teruskan bisa sampai pagi, bisa sampai isya lagi nanti. Karena saya banyak penemuan-penemuan di dalam lapangan, ya, yang sudah saya bukukan dalam bentuk buku lebih dari 50 judul buku. Dan buku saya tidak saya jual di toko, tapi saya jajakan ke seluruh Indonesia. Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Buku ini sebetulnya tidak saya jual secara komersial, tapi tidak gratis. Sebab apa? Buku ini saya buat dengan beli kertas, ongkos cetak, ya, ongkos angkut, dan sebagainya dan sebagainya. Hah? Ini ada tulisannya di sini, tapi ini mungkin nggak cukup ya kalau ini. Nanti gini aja caranya, beli gabungan satu set nanti ganti-gantian gitu loh, atau syukur-syukur Majid membuat untuk dokumentasi. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan panggil saya, nanti akan saya pertanggungjawabkan. Ya, kita bedah buku, ya, tanyakan seluas-luasnya, insya Allah. Karena itu sudah tersebar ke seluruh
Ya, baik. Nah, gini Pak, ini gini, itu ada ada jamaah yang menginginkan betul dan betul-betul berkehendak dan membayar, nanti dari wanita Ramadan atau tambah itu mau nangani dulu. Oh ya. Tapi betul-betul itu bisa dipertanggungjawabkan kan? Ya, ya. Ya, jadi sudah dijawab oleh Tani Majid. Kalau memang ibu mau betul-betul ngambil, ini Bu, buku ini untuk seumur hidup. 50.000 kalau diberikan jajan paling habis nggak lebih dari 1 jam. Tapi ini untuk seumur hidup dan tidak ada di toko buku. Temurun. Nanti saya mati, ibu masih bisa melihat gambar saya di sini. Sekarang ada berapa coba? Nggak tahu, ini nanti dilihat aja. Nanti kalau memang ada yang menginginkan, saya kirim ke Jakarta, ya. Dan kalau perlu kumpulkan mahasiswa, kita adakan seminar, ya sudah. Saya berani, karena ini saya akan membersihkan ajaran Islam itu dari pengaruh ya orientalis, Yahudi dan Kristen. Banyak sekali, sehingga kita itu arahnya jadi melenceng. Ya, demikian bapak-bapak, ibu jamaah rahimahullah, waktu juga yang batasi kita. Ya, saya sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Yang benar hanyalah Allah semata. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.